Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Yudi Kismen SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dalam hal ini saya mengampu mata kuliah delik-delik dalam KUHP, yaitu bidang kajian khusus kepada hukum pidana. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan metode pembelajaran dalam mengelola kelas, yaitu dengan menggunakan metode DAA, yaitu Delivery, Interaction, and then Assessment. Oke, capaian pembelajaran dalam mata kuliah delik-delik dalam KUHP ini dilihat dari segi afektif. Mahasiswa diharapkan memahami tentang perbuatan pidana, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif daripada si pelaku. Yang kedua, diharapkan mahasiswa untuk memahami atau mengerti tentang sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Dan yang terakhir adalah bagaimana pidana dan pemidanaan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan dalam hukum pidana. Yang kedua, yaitu dilihat dari aspek kognitif. Diharapkan mahasiswa untuk dapat memahami tentang unsur-unsur pasal yang terkandung di dalam buku kedua, yaitu bahwa dalam buku kedua itu ada bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat, apakah itu tentang ketertiban umum, tentang benda, nyawa, badan, dan lain sebagainya. Nah, unsur-unsur ini diatur dalam beberapa pasal-pasal di dalam buku kedua. Salah satunya mungkin saya bilangkan 362 tentang tindak pidana pencurian. Ya, ada unsur di situ mengambil sesuatu barang milik orang lain tanpa seizin daripada pemiliknya. Yang ketiga adalah aspek psikomotorik, yaitu aspek keterampilan di mana mahasiswa dapat menerapkan serta membedakan bagaimana sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap penerapan pasal demi pasal kepada para pelanggar hukum. Oke, selanjutnya tentang materi pembelajaran dalam delik-delik dalam KUHP ini, bahwa ada 3 pembagian hukum, ya. Yang pertama di buku ke-1 yaitu tentang aturan-aturan umum, yang kedua tentang kejahatan, buku ketiga tentang pelanggaran. Nanti untuk lebih jelasnya mahasiswa dapat melihat RPS, rencana pembelajaran semesternya. Oke, mengenai teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran saya menggunakan yang pertama delivery, yaitu berhadapan langsung dengan mahasiswa, berinteraksi secara langsung di dalam ruangan kelas. Bagaimana memberikan materi secara langsung kepada mahasiswa dan berhadapan dengan mahasiswa. Mungkin salah satu buku yang saya pergunakan di dalam bentuk bertemu langsung, bertatap muka langsung ini adalah buku R. Susilo, karang R. Susilo, tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Selanjutnya mungkin dalam bentuk studi kasus. Ya, saya lemparkan beberapa pertanyaan atau soal atau kasus kepada mahasiswa. Nanti mahasiswa boleh mengkritisi apakah di dalam penerapan atau penegakan hukum terhadap pelaku tersebut sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam KUHP. Oke, yang kedua yaitu cara pembelajaran dalam bentuk interaksi, yaitu komunikasi dengan mahasiswa menggunakan IT atau teknologi. Ini bisa diaplikasikan dalam bentuk Zoom meeting, ya. Kita sama dengan pembelajaran seperti biasanya, tapi ini melalui IT dan teknologi dengan jarak mungkin tidak bertemu di dalam kelas. Yang kedua, mungkin menggunakan WA group. Ini hanya bisa diberikan dalam bentuk tugas-tugas kepada mahasiswa, dan mahasiswa bisa melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas tersebut. Yang ketiga juga mungkin dalam bentuk Google Classroom. Ini kurang lebih sama dengan Zoom meeting, ya. Nanti sama juga dengan bentuk pertemuan di dalam sebuah kelas, tapi hanya wajah mereka saja
yang kelihatan, dan ini juga bisa interaksi komunikasi timbal balik. Teknik pembelajaran yang ketiga itu dalam bentuk asesmen, yaitu saya sebagai dosen memberikan penilaian terhadap mahasiswa yang mana telah disampaikan materi-materi di dalam kontrak perkuliahan pada awal perkuliahan, sehingga penilaian yang saya berikan dapat secara objektif. Sistem perkuliahan. Di dalam sistem perkuliahan ini, saya membagi penilaian itu dalam bentuk 5. Yang pertama, partisipasi kelas, yaitu bobot penilaiannya adalah 10%. Yang kedua, tugas, dengan bobot penilaiannya 20%. Yang ketiga, dalam bentuk kuis, bobot penilaiannya sekitar 20%. Yang keempat, ujian tengah semester, bobot penilaiannya 15%. Yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot penilaiannya 35%. Oke, selanjutnya kita dapat menyaksikan proses pembelajaran dengan cara menggunakan aplikasi Zoom. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Oke, dalam pertemuan kita yang kedua ini, Bapak akan menjelaskan tentang delik-delik dalam KUHP. Yang ini masalahnya adalah terkait dengan tindak pidana pencurian. Bahwa tindak pidana pencurian ini diatur dalam pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Barang siapa ini mengacu kepada si pelaku, ya. Mengambil ini adalah perbuatan mengambil, yaitu dalam kategori hukum perdatanya adalah membezit di bawah kekuasaannya atau di bawah kekuasaan menguasai dia terhadap barang tersebut. Yang ketiga, sesuatu barang atau benda. Yang keempat, seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain, ataupun sebagiannya milik dia dan sebagian milik orang lain. Ini termasuk pemenuhan unsur pasal 362 ini. Dengan maksud hendak memiliki, ya, dengan cara melawan hukum. Nah, dalam ketentuan pasal 362 KUHP ini, sanksinya 5 tahun, dendanya Rp900. Untuk penerapan denda Rp900 dengan kondisi real sekarang, mungkin tidak bisa, nanti ini kembalikan kepada majelis hakim yang akan memberikan putusannya. Oke, selanjutnya, tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu diatur oleh pasal 362. Di sini perbedaan daripada 362 dengan 363 ini adalah bahwa objek pencurian itu adalah pencurian ternak. Yang kedua, perbedaan dengan 362, pencurian itu dilakukan pada waktu malam hari, ya, malam hari, kebakaran, peledakan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru-hara, dan pemberontakan. Kenapa ini dijadikan sebagai pembeda? Seharusnya ini di waktu-waktu istirahatnya, orang-orang lagi istirahat, harusnya dia juga istirahat. Nah, tapi dia melakukan pencurian di saat-saat seperti ini, atau di saat orang mendapat musibah seperti gempa bumi, gunung meletus, harusnya dia menolong, tapi bukan mengambil barang milik orang lain, ya. Yang selanjutnya adalah unsur dilakukan secara bersama-sama dengan jalan merusak, memanjat. Ini jika pencurian itu terhadap benda di saat malam hari, ya, malam hari dalam artian begini. Ketentuan jam malam itu menurut ketentuan hukumnya undang-undang KUHP kita adalah di jam 6 sampai jam 6 pagi. Jadi dia dikatakan malam itu adalah di waktu jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Ya. Di sini dalam tindakan ini diancam dengan pidana 7 tahun penjara sampai 9 tahun penjara. Ya. 365 di sini adalah adanya unsur kekerasan. Sebenarnya pada intinya adalah ini tindak pidana pencurian juga, tapi ada unsur kekerasan. Ya, saya tanya nih kepada saudara Aditya, kalau menjamret itu masuk nggak ke pasal 365? Menjamret itu 365 masuk nggak? Coba Adit dengar. Dihidupkan dulu suaranya, di mod dulu, di mod. Jaringan lagi apa, Pak? Oh, jaringan.
Oke. Iya. Jadi mencuri itu dengan kekerasan itu termasuk juga kategorinya menjamret, ya. Karena ada Iya, Pak. unsur kekerasan di situ. Ya, nah, disinilah nanti perbedaannya pencurian biasa, pencurian pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan. Ya, oke, kita lanjut lagi ke pemerasan. Ya, kalau tindak pidana pemerasan itu diatur oleh dalam pasal 368 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama adalah unsur barang siapa. Tadi sudah saya sampaikan dalam KUHP ini adalah barang siapa itu adalah pelakunya, ya, pelaku tindak pidana, ya, karena di KUHP ini tidak mengenal subjek hukum itu re person, tapi hanya mengenal subjek hukum itu adalah natulik person, ya, orang perorangan saja yang bisa melakukan kejahatan. Yang kedua unsurnya adalah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan cara memaksa seseorang. Ini ada upaya memaksa dia dengan cara mencari keuntungan diri dia atau orang lain. Nah, memaksa itu dengan ancaman kekerasan atau kekerasan. Supaya orang lain yang di bawah ancaman tadi itu memberikan sesuatu barang atau hutang piutang. Ya, atau menghapuskan hutang piutang. Di sini diberikan sanksi pasal 9 tahun penjara. Pasal 368 ini diberikan sanksi 9 tahun penjara. Oke, kita lanjut. Bertanya, Pak. Oke, silakan Pak Aditya, silakan. Apakah pemerasan itu dapat dilakukan hanya dengan menggunakan kata-kata saja? Oh, oke, ini pertanyaan yang baik sekali, ya. Jadi ancaman itu apakah bisa dilakukan dengan kata-kata saja tanpa ada gerakan tubuh lainnya? Ya, apakah saya tanya balik nih? Apakah kata-kata itu bisa membuat orang untuk menyerahkan sesuatu barang? Oh, mungkin tidak, ya. Nah, tapi di dalam pasal ini coba kita baca lagi pasal 368. Dengan maksud menguntungkan di sini memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Jadi ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Ya, bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi ancaman kekerasan itu diikuti dengan sesuatu benda dengan cara mengancam keselamatan orang tersebut. Ya, jadi baru masuk kategori pemenuhan unsur daripada 368. Oke, ada yang lain? Bu Desri, silakan. Octavia. Ada pertanyaan, silakan. Ada, Pak, ada. Silakan. Apakah tindak pencurian ini bisa dilakukan upaya restoratif, Pak? Restoratif, Pak. RG, ya. Sekarang tren pada restoratif justice. Kepolisian mengatur restoratif justice secara dengan Perpol, kejaksaan mengaturkan dengan Perja tentang restoratif justice, dan pengadilan juga mengatur dengan putusan Mahkamah Agung. Restoratif justice ini diberlakukan untuk tindak pidana, khususnya tindak pidana ringan. Ya, kalau pencurian itu masih ringan, itu masih bisa diselesaikan secara restoratif justice. Malahan kalau nilai kerugian daripada tindak pidana pencurian itu di bawah 2,5 juta, itu wajib dilakukan restoratif justice. Karena untuk mencari keadilan yang sebenar-benarnya. Ya, karena mengingat kos daripada penegakan hukum itu begitu mahal. Jadi inilah salah satu cara-cara pemerintah untuk melaksanakan penegakan hukum yang penuh berrasa keadilan. Jadi diberikan upaya-upaya non litigasi atau penyelesaian di luar peradilan. Ya, oke. Octavia ada? Ari, ada Ari? Tadi saya bilang, ya, apa beda? Saya tanya sekarang nih, apa beda pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa? Siapa bisa jawab? Apa beda pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa? Apakah itu terkait dengan waktu atau time mengenai sesuatu, Pak? Apa?
mengenai ada waktu, kalau misalnya yang langsung nggak perlu langsung instan gitu aja atau gimana nih Pak? Oke, pada intinya adalah menghilangkan nyawa orang lain, ya itu intinya dulu ya, menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi apakah beda nanti pembunuhan itu menghilangkan nyawa orang lain dengan pembunuhan biasa dengan berencana? Tadi hanya dibedakan dengan adanya jeda waktu untuk berpikir terhadap pelaku untuk merencanakan pembunuhan tersebut. Walaupun dalam sedikit waktu. Ya, asal ada jeda waktu untuk berpikir bagi pelaku untuk bagaimana cara untuk menghilangkan nyawa orang tersebut. Jadi hanya di situ saja. Beda kalau kita ketemu langsung fight, langsung tembak, nggak ada berencana. Nah ini enggak, oh awas kok nggak lewat nanti di jalan itu. Saya nanti akan siapkan apa namanya teman-teman saya atau perlengkapan saya untuk menghantam Anda nanti. Nah, ini juga masuk kategori, inilah yang dimasukkan kategori pembunuhan dengan direncanakan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, silakan. Saya ingin bertanya, Pak, apakah seseorang akan terkena hukuman pidana saat dia membela dirinya ketika terjadinya sebuah pembegalan, Pak? Oke, jadi pertanyaan daripada siapa si Ari, ya kan? Itu masuk kepada pembahasan tentang upaya opermah, pembelaan secara terpaksa. Kita harus lihat dulu, pembelaan terpaksa itu seperti apa. Di saat terjadinya pengancaman terhadap diri kita oleh para begal, ya kita anggap begal ya, terus kita masih bisa nggak mengelak, melarikan diri, menghindar dari keadaan tersebut. Sepanjang masih bisa, kita disuruh atau diperbolehkan untuk menghindar dulu, supaya jangan terjadi bentrok fisik atau apa namanya, terjadinya upaya-upaya yang melukai pihak lain, gitu kan. Tapi kalau sudah datang langsung menyerang dan kita tidak bisa mengelak lagi, dan kalau kita tidak mengelak kita akan mati, ya, atau luka berat, disitulah saat itulah kita melakukan perlawanan secara spontanitas terhadap diri kita supaya kita terhindar dari perbuatan tadi. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan apa namanya, alasan pemaaf untuk dijerat dari hukuman pidananya. Ya, tapi harus dibuktikan dulu, betul-betulkah kita dalam upaya terpaksa. Tapi kalau kita tidak terpaksa, maling baru manjat rumah kita, nongol kepalanya, langsung kita tebas pakai parang dari bawah, ya nggak bisa. Itu bukan dalam kategori terpaksa kita untuk melakukan itu dalam rangka pembelaan diri, tapi mungkin saja unsur-unsur lain nanti yang akan diterapkan kepada kita. Ya, oke, mungkin itu dulu perkuliahan kita di hari ini. Dalam perkuliahan yang singkat ini, saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa semuanya yang sudah berkenan mengikuti perkuliahan secara singkat, padat, ya. Oke, saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.